Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Lutfi Alsalika, kelas 2E jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor NIM 1514259. Nah, kali ini saya akan menjelaskan soal yang sudah diberikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah psikologi pendidikan. Soal bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah? Jawabannya, guru adalah perancang kegiatan pembelajaran. Tak ayal jika guru pasti mengenal berbagai macam teori belajar dan pembelajaran. Akan tetapi, tak sedikit para guru yang tak biasa merealisasikan teori pembelajaran itu dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru belum menganalisis kesesuaian teori-teori belajar yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Untuk itu, berikut akan membahas mengenai analisis dan implementasi teori belajar. 1. Analisis dan implementasi teori behavioris. Teori ini secara umum melihat sosok atau kualitas manusia dari aspek kinerja atau perilaku yang dapat dilihat secara empiris. Inti dari teori perilaku terletak pada upaya memahami perilaku secara total. Nah, dalam teori seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori behavioris adalah salah satu teori yang memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembelajaran. Teori ini juga merupakan teori yang selama ini dipakai oleh banyak guru-guru di negara kita. Hingga kini, teori ini masih merajai praktek pembelajaran yang ada di Indonesia. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil menurut teori ini ditentukan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon yang diterima oleh siswa. Indikasi keberhasilan menurut teori ini adalah adanya perubahan tingkah laku yang nyata dalam kehidupan peserta didik. Perubahan tidak dilihat dari perspektif intelektualnya, tetapi lebih pada tingkah laku dalam kehidupan sosialnya. Dalam kegiatan pembelajaran dirancang dan dilaksanakan berdasarkan teori behavioristik yang memandang pemikiran adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Nah, dalam kegiatan pembelajaran menurut teori ini, seorang siswa diharapkan harus memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan, serta dalam proses belajar dan pembelajarannya cukup terlihat bahwa yang cenderung memiliki keaktifan adalah gurunya. Seorang murid dalam kegiatan belajar mengajar cenderung bersifat pasif dan harus mematuhi serta mempercayai bahwa segala sesuatu yang dikatakan dan disampaikan oleh guru adalah suatu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Teori behavioristik juga cenderung mengarahkan pembelajar untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa pembelajar menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Oleh karena itu, implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajar untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuannya sendiri, karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. 2. Analisis dan implementasi teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa pelajar adalah suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diukur dan diamati. Dalam teori ini, lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Teori pembelajaran ini adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek-praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, akan tetapi teori kognitif ini juga harus memperhatikan kelebihan yang ada dalam pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, kita harus menyadari bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan penyampaian informasi kepada peserta didik.
yang intinya adalah informasi tersebut diolah oleh alat-alat kognisi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran harus memberi ruang yang bebas dan luas kepada siswanya untuk mengembangkan kualitas intelektualnya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang natural, tidak perlu ada suatu perekaan atau paksaan kepada siswanya. Yang berikut adalah, dalam kegiatan pembelajaran, pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara kontekstual dan relevan dengan realitasi dan relevansi dengan kehidupan peserta didik. Nah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan di dalam ruangan saja, tetapi juga bisa dilakukan di luar ruangan atau di sekitar alam kita sebagai wahana tempat pembelajaran. Keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran amat dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka pembelajaran akan belajar dan bahwa pengalaman belajar serta akomodasi pengalaman siswa dapat terjadi dengan baik. Selain itu, seorang guru juga harus mampu memahami dan memperhatikan kondisi para siswa yang menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga adalah analisis dan implementasi teori konstruktivisme. Pengertian belajar menurut teori ini adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di lapangan. Menurut pandangan ini, dalam proses pembelajaran siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Dalam konteks ini, siswa juga dianggap sebagai seorang pribadi yang memiliki kebebasan untuk membangun ide atau gagasan tanpa harus diinvestigasi oleh siapapun. Siswa diposisikan sebagai manusia yang dewasa yang sudah memiliki modal awal pengetahuan untuk menerjemahkan pengetahuan yang akan dipelajarinya. Nah, untuk itu, untuk dapat melaksanakan pembelajaran menurut teori ini, seorang guru harus memiliki daya kreasi yang tinggi untuk bisa mendesain suasana pembelajaran yang kondusif, suasana pembelajaran yang mampu memberikan kebebasan kepada siswanya untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan kemauannya. Serta semua kegiatan pembelajaran harus banyak dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat. Berikut adalah yang keempat adalah analisis dan implementasi teori humanistik. Nah, teori humanistik lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimilikinya, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan pembelajaran memiliki tujuan utama untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Teori ini lebih banyak membahas mengenai konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Keberhasilan implementasi menurut teori ini dalam belajar harus dilakukan dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggairahkan, memberi kesan tertentu, serta memberikan kebebasan siswa dalam memahami dan menganalisis materi yang diajarkan kepadanya. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang merupakan wahana untuk menghilangkan kejenuhan dari kegiatan pembelajaran yang tiap hari mereka kerjakan. Yang berikut, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang memenuhi kriteria dapat dilakukan dengan cara guru merubah wahana atau situasi tempat pembelajaran. Misalnya, pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di dalam kelas, kita ubah dengan melakukan pembelajaran di luar ruangan, sehingga para peserta didik tidak akan bosan
atau peserta didik dapat mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ada di sekitarnya. Sedangkan mengenai metode atau strategi yang dilaksanakan seorang guru bisa melaksanakan pembelajaran yang monoton atau pembelajaran yang hanya terpusat kepada siswa. Berikut teori humanistik akan sangat membantu para peserta didik untuk memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas. Dalam konteks ini, upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah soal nomor 2. Jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Jawabannya adalah upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru adalah yang pertama, memperlakukan peserta didik secara adil. Karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap seorang guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan yang mereka miliki, karena setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Berikut, kita sebagai guru berperan memberikan motivasi yang tepat. Alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan, coba temukan kelebihan yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-temannya yang lain. Yang berikut adalah berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Murid A mungkin akan lebih baik dari murid B. Tapi jika dikritik, murid B akan menjadikan kritikan sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah menyampaikan apa yang dia pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Nah, setelah disebutkan poin-poin yang di atas, salah satu sikap kita sebagai guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, sehingganya kita perlu sekali memegang media pembelajaran yang menarik. Yang berikut adalah soal nomor 3. Dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut serta berikan analisisnya. Jawabannya, menurut pakar psikologi pendidikan, bahwa guru merupakan seseorang yang memahami psikologi pendidikan dan mampu mengamalkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik seniman dalam hubungan antar manusia. Nah, artinya adalah guru adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antar manusia, khususnya dengan peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Pembentuk kelompok yaitu mampu membentuk menciptakan kelompok dan aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan inovator, yaitu guru merupakan orang yang mampu menciptakan suatu pembaharuan bagi suatu hal yang baik. Nah, sementara itu ada dua peran utama guru dalam menciptakan suasana pembelajaran, yaitu menciptakan keteraturan dan memfasilitasi proses belajar. Yang dimaksud keteraturan di sini mencakup hal-hal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan proses pembelajaran, seperti tata letak tempat duduk, disiplin, peserta didik di kelas, interaksi peserta didik dengan sesamanya, interaksi peserta didik dengan guru, jam masuk dan keluar untuk setiap sesi mata pelajaran, pengelolaan sumber belajar, dan lain-lain. Para pakar pendidikan di Barat telah melakukan penelitian tentang peran guru yang harus dilakoni. Adapun peran-peran tersebut yaitu guru sebagai pendidik adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.
Yang kedua adalah guru sebagai pengajar kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, serta aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Nah, jika faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi terpenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, kemudian mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberi pandangan yang bervariasi, serta menyediakan media untuk mengkaji materi standar. Sebagai pembimbing, yang berikut adalah kita sebagai pembimbing, sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, bahwasanya guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya untuk bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Yang berikut adalah soal nomor 4. Soal akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Nah, menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Jawaban, dari kasus-kasus tersebut, seperti kekerasan seksual maupun fisik, menurut saya ini berkaitan dengan kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian. Mengapa demikian? Dikarenakan kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, ikhlas, dan berkepribadian positif. Jadi seorang guru, jadi apapun yang sikap yang dimiliki oleh seorang guru, itu semua tergantung pada kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru, dikarenakan para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik atau sikap yang baik. Sehingganya guru harus mulai memperhatikan kualitas dirinya dari segi kepribadian. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.